Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok makalah manajemen laboratorium dan cara penggunaannya yang beranggotakan Siti Iman dan Nur Rohmah, NIM 204 100 125, Nur Aini NIM 204 100 134, Siti Rusdiana NIM 204 100 133. Macam-macam alat laboratorium. 1. Gelas ukur, labu ukur, labu Erlenmeyer, beker glass, pipet tetes, pipet ukur, pipet volume, kaki 3, rak tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, plat tetes, morter dan alloy atau pestle, kawat kasa, kawat nikrol, batang pengaduk, gelas kaca atau gelas arloji, buret, filler atau penghisap, corong, pipa kapiler, pipa U, corong Buchner, termometer, Bunsen. Fungsi dan cara penggunaan alat laboratorium. Gelas ukur. Gelas ukur memiliki fungsi untuk mengukur volume 10 sampai 2000 mili dan cara penggunaannya: bersihkan gelas ukur dengan Aquades sebanyak 3 kali, lalu masukkan larutan kimia dalam dengan pipet sebanyak 10 mili. Alat ini digunakan untuk mengukur volume segala benda, baik benda cair dan benda padat. Labu ukur. Labu ukur memiliki fungsi untuk mengencerkan suatu larutan. Cara menggunakan: dibersihkan, dikalibrasi, lalu dikeringkan dengan lap. Kemudian dimasukkan larutan yang akan diencerkan. Erlenmeyer. Erlenmeyer mempunyai fungsi yaitu menyimpan dan memanaskan larutan. Cara penggunaannya yaitu: siapkan Erlenmeyer yang sudah dibersihkan, lalu diisi dengan larutan yang akan digunakan. Beker glass. Beker glass memiliki fungsi yaitu memanaskan larutan sebagai wadah titrasi dan sebagai pengembangbiakan bakteri. Cara menggunakannya: bersihkan gelas dengan Aquades sebanyak 3 kali, kemudian masukkan larutan pencobaan dan simpan gelas di atas kasa asbes di atas kaki 3 untuk melakukan pembakaran. Pipet tetes. Pipet tetes memiliki fungsi untuk media penampung atau pendistribusi cairan dalam skala yang paling kecil. Karena hanya satu tetes cairan saja yang berhasil dilepaskan, cara penggunaannya yaitu: letakkan dan tahan bagian karet pipet, masukkan pipet ke cairan dan keluarkan cairan dengan menekan karet pipet. Pipet ukur. Pipet ukur memiliki fungsi yaitu untuk mengambil larutan dan volume tertentu dengan label yang tertera dengan bagian yang mengembung. Cara menggunakannya: cairan disedot dengan pipet ukur dengan bantuan filler sampai dengan volume yang diinginkan. Pipet volume. Pipet volume memiliki fungsi yaitu untuk memindahkan volume cairan. Cara menggunakannya: membilas pipet volume menggunakan cairan yang dipindahkan. Pasang penyedot karet pada bagian ujung pipet, tekan ujung penyedot, kemudian masukkan ujung pipet volume di bawah permukaan cairan yang akan dimasukkan, lalu perlahan melepaskan tekanan ujung penyedot hingga cairan masuk ke bagian ujung atas garis. Kaki 3. Kaki 3 memiliki fungsi yaitu sebagai penyangga alat dalam proses pemanasan. Cara penggunaannya yaitu diletakkan pada
tempat yang datar tidak menghantarkan api. Tambahkan kawat kasa di bagian lingkaran. Rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi memiliki fungsi yaitu sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi yang berjumlah banyak. Cara penggunaannya yaitu meletakkan rak tabung dengan datar dan aman, lalu meletakkan gelas dan tabung reaksi pada lubang-lubang yang disediakan. Penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi memiliki fungsi yang digunakan untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan atau mengambil benda lain dan kondisi panas. Cara penggunakannya menekan bagian penjepit sehingga bagian kepala penjepit menjadi terbuka, lalu jepitkan pada alat atau benda yang memiliki kondisi panas. Plat tetes. Plat tetes memiliki fungsi yaitu tempat mereaksikan zat-zat tapi dalam jumlah kecil. Tempat untuk menentukan pH larutan asam basa. Cara menggunakannya: letakkan kertas lakmus merah atau biru yang sudah dipotong kecil, lalu teteskan larutan yang akan diperiksa sifat asam basanya. Mortal dan alu. Mortal dan alu memiliki fungsi yaitu menghaluskan sampel pengujian yang ada di laboratorium dan juga mencampurkan beberapa bahan menjadi satu dengan cara ditumbuk secara bersamaan. Cara penggunaannya yang bersihkan mortal dan alu terlebih dahulu. Masukkan sampel ke dalam mortal dan alu dan tumbuk secara perlahan menggunakan alu. Kawat kasa. Kawat kasa memiliki fungsi yaitu alat penyebaran panas. Cara penggunaannya: simpan kawat kasa di atas pemanas, lalu simpan tabung reaksi di atas kawat kasa tersebut. Kawat nikrom. Kawat nikrom memiliki fungsi yaitu melakukan uji nyala api dengan bahan kimia tertentu. Terkadang untuk mengidentifikasi suatu senyawa kimia dapat dilakukan dengan melihat warna nyala api yang dihasilkan dari senyawa tersebut. Cara penggunaannya: gunakan bunsen sebagai bahan pembakaran yang digunakan dalam pengujian ini. Sebaiknya menggunakan bunsen dengan bahan bakar spiritus atau dikenal pembakar spiritus. Ini merupakan alat yang sangat dasar dalam laboratorium yang digunakan dalam keperluan pembakaran. Bersihkan kawat dengan HCl, kemudian pemilihan HCI untuk dikarenakan senyawa ini tidak memiliki warna nyala api saat dibakar, sehingga tidak akan mengganggu pengujian. Bersihkan kawat, lalu lakukan percobaan pembakaran kawat tanpa sampel. Bersihkan kawat hingga kawat nikrom tidak memberikan warna nyala pada pembakaran. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.